Lalu rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh desain kemasan les terhadap keputusan pembelian pada konsumen melalui pengisian kuesioner. Ini nggak usah ditulis melalui pengisian kuesionernya, jadi langsung aja bagaimana pengaruh desain kemasan les terhadap keputusan pembelian pada konsumen. Atau apakah ada pengaruh desain kemasan les terhadap keputusan pembelian pada konsumen. Karena kita penelitiannya hanya untuk mengetahui pengaruh, itu berarti rumusan masalahnya bisa satu aja ya. Tapi kalau kalian mempunyai lebih dari satu rumusan masalah, berarti ada hal lain yang akan kalian teliti setelah kalian mengetahui pengaruh dari desain kemasan. Lalu ini sama aja kan ya nomor 2 itu, cuman berarti ini dihapus. Kalau ini dihapus berarti nomor 2 nggak ada ya. Jadi rumusan masalahnya satu aja ini. Terus tujuan. Tujuan itu menjawab rumusan masalah. Di sini tujuan menjawab rumusan masalah berarti tujuannya yaitu untuk mendapatkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara desain kemasan les terhadap keputusan pembelian pada konsumen. Nah, tujuan itu ada yang bilang harus sama jumlahnya dengan rumusan masalah. Terus ada yang bilang tujuan bisa lebih dari jumlah dari rumusan masalah. Tapi kalau saya untuk save-nya saya itu tujuan biasanya jumlahnya sama kayak rumusan masalah karena tujuan itu nanti kan menjawab rumusan masalah. Hmm, ya ini tujuannya dua-duanya direvisi. Lalu kalau untuk tinjauan pustaka, ya untuk tinjauan pustaka, kalau bisa kan tinjauan pustaka isinya teori-teori, konsep-konsep dan lain-lain. Ada profil perusahaan juga kan ya. Itu kalau bisa kalian juga kalau membuat laporan itu juga harus ditulis menggunakan kata-kata sendiri. Intinya semua isi laporan itu harus ditulis dengan kata-kata kalian sendiri walaupun di situ ada teori, tapi ada teorinya, maksudnya udah di statement teorinya oleh siapa. Jadi untuk menghindari plagiarisme karena dulu ketika saya tesis ataupun skripsi itu ketika mau mengumpulkan uh, laporan skripsi itu dari universitas itu harus dites plagiarismenya dulu. Nah, kalian kalau ingin mengetes plagiarisme itu bisa minta diteskan di bagian perpustakaan ITTP. Nanti kalian bisa tahu tingkat plagiarismenya berapa persen. Nah, lalu masuk ke hipotesis. Untuk sebenarnya kalau di laporan di laporan atau di jurnal, hipotesis itu jarang dimasukkan ketika dia itu tidak ada uji statistiknya. Atau ya jarang dimasukkan ketika tidak ada uji statistiknya. Karena kebanyakan udah mereka rumuskan di rumusan masalah. Ya, karena kita pakai uji statistik, berarti ada hipotesis. Ada juga yang walaupun dia nggak pakai uji statistik, dia masih menggunakan hipotesis.
Karena mereka untuk ujinya, untuk penelitian yang menggunakan metode-metode lain. Nah, kenapa saya masukkan hipotesis? Biar kalian itu tahu urutannya itu ngapain aja untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu penelitian kuantitatif. Nah, untuk hipotesis, di sini kalian nulis pengertian dan jenis-jenis hipotesis. Ini mending dijadiin satu aja. Ya, jadi di sini hipotesis penelitian. Hipotesis adalah bla 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 bla. Lalu di sini jenis hipotesis apa yang kalian pakai? Hipotesis substantif atau hipotesis biasanya berupa pernyataan yang memberikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang diajukan oleh peneliti. Ya. Misal kalian di sini kalian pakainya hipotesis substantif sama statistik, berarti ya kalian bilang kalau kalian itu menggunakan hipotesis statistik misalnya. Nah, kemarin kan kalau nggak salah di slide saya bentuk-bentuk hipotesis penelitian itu ada 3, deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, kita juga pakai hipotesis asosiatif karena untuk mengetahui pengaruh atau hubungan. Itu kalau kalian mau menambahkan, bisa ditambahkan. Jadi, ini pengertiannya, jenis-jenis hipotesis, itu langsung jadi hipotesis. Jadi, langsung aja ini judulnya di sini, hipotesis penelitian, lah. Baru penjelasannya di bawah. Lalu hipotesis penelitian itu kan ada 2 kan ya, satunya hipotesis nol, yang satunya hipotesis alternatif. Oke. Kita lihat dulu, berdasarkan data yang telah diambil, didapatkan hipotesis penelitian sebagai berikut. Terdapat pengaruh yang signifikan antara desain kemasan dengan minat pembelian produk lain. Jadi kembali lagi, ketika kalian di atas sudah menggunakan suatu konsep keputusan pembelian, kalau nggak salah, di atas pakainya keputusan pembelian. Nah, di bawah, ketika kalian nulis hipotesis, itu harus konsisten. Berarti dengan keputusan pembelian produk les. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara desain pengemasan dengan keputusan pembelian produk les oleh konsumen misalnya. Nah, ini itu dia itu hipotesis apa? Kan hipotesis kan ada 2 ya. Ada hipotesis nol, ada alternatif lah. Ini itu masuk hipotesis yang mana? Apakah dia masuk hipotesis nol atau hipotesis alternatif? Misal ini masuk hipotesis alternatif. Berarti untuk hipotesis nolnya yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara desain kemasan dengan keputusan pembelian produk LICE. Jadi kalian tulis di sini H0 atau hipotesis 0. Yang satunya H alternatif atau hipotesis 1. Ada yang bilang hal alternatif itu bisa ditulis H1. Ada yang bilang hipotesis 1, hipotesis 2, seperti itu. Ini kalau saya lihat di sini hipotesis penelitiannya itu macam-macam ya. Jadi ini kayak nggak. Jadi kan hipotesis yang alternatif sama yang nol itu kan cuman bedanya terdapat pengaruh sama tidak ada pengaruh misalnya, atau terdapat hubungan atau tidak ada hubungan. Nah, nanti diperbaiki. Ini kamu
banyak sekali variabelnya. Ada desain kemasan, ada eksistensi konsumen, ada brand produk, terus ada minat. Itu dari yang tadinya variabelnya cuman beberapa, cuman dua misalnya, di sini hipotesisnya kok jadi banyak variabelnya. Itu dari apa kuesionernya Pak, saya ngikutin. Jadi bentar saya buka dulu. Hmm, Kemarin itu yang mana ya? Bukan ini. Ini apa ya? Bukan. Pak, kita hipotesisnya itu dari kuesioner yang kita bikin sendiri Pak, jadi per poin kita buat hipotesisnya gitu. Hmm, Kayaknya itu sub variabel kayaknya ya. Bentar saya ini dulu ya, saya cari dulu contohnya yang kemarin. Oke. Tuh, error. Yang ini kan katanya kalian itu variabel dari kuesioner ya. Variabel kuesionernya apa aja? Benar Pak, ada di kuesioner. Pertama itu ada jenis kelamin, dua ada umur, Mm-hmm. terus ada ilustrasi yang di Mm-hmm. bungkusnya itu yang senyum, terus Mm-hmm. ada logonya, Mm-hmm. ada warna, Mm-hmm. terus sama eksistensi itu Pak. Setelah difoto dia upload ke
media sosial apa enggak gitu. Itu dapat variabelnya, ada ininya nggak, ada sumbernya, maksudnya uh, harus harus itu kayak gitu. Maksudnya Pak? Ada dasarnya nggak pakai variabel itu kalian? Enggak Pak. Enggak kan? Jadi gini, ketika kalian, oke, saya jelaskan dulu. Di sini kan ada variabel, subvariabel, indikator, deskriptor, sama nomor item. Pertama, misal, sebenarnya pada judul kalian yang atas ini, itu udah ada variabelnya, yaitu variabelnya kan desain kemasan. Ada dua variabel. Biasanya kalau kita melihat pengaruh itu minimal ada dua variabel. Nah, di sini itu variabel pertamanya itu misalnya desain kemasan, yang kedua itu keputusan pembelian. Boleh mungkin orang lain itu nggak cuma dua ini variabelnya, ada yang lain, misal desain kemasan, lalu ada citra perusahaan, lalu ada desain logo, itu bisa. Jadi tiga variabel yang di depan terhadap keputusan pembelian. Cuman karena nanti ujinya akan dan kuesionernya akan semakin banyak, semakin susah, jadi kita coba pakai dua variabel aja, yaitu ini ada desain kemasan sama keputusan pembelian. Nah, di sini ini yang tabel abu-abu hitam kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ini kalau saya pindah kayak gini, pindah kelihatan apa cuman kelihatan yang tabel abu-abu hitam? Ketika saya pindah ke laporan kalian, kelihatan nggak? Tabelnya nggak kelihatan Pak, cuma kelihatan laporannya aja. Oke. Jadi di sini berarti variabelnya yang akan kita teliti itu kan desain kemasan kan ya. Karena sebenarnya kan dari judulnya udah tahu kita variabelnya apa. Oke. Desain kemasan lah. Subvariabel atau dimensinya itu kita cari, atau indikator, bisa ada subvariabel atau jadi kadang variabel langsung ke indikator, tapi kadang variabel harus melalui subvariabel dulu baru ke indikator. Nah, misal di sini desain kemasan yang menjadi indikator untuk pertimbangan desain kemasan itu apa aja misalnya, atau yang menjadi subvariabel dari desain kemasan itu apa aja. Nah, kalian cari, mesti di penelitian sebelumnya itu udah ada. Coba saya cari dulu contoh yang kemarin. Soalnya kalau kalian itu variabelnya itu belum ada dasarnya atau indikatornya belum ada dasarnya, sebenarnya sebelumnya itu harus ada kuesioner terbuka. Tapi kalau pakai kuesioner terbuka nanti prosesnya akan lebih lama lagi. Oke, kalau kalian besok misalnya tesis atau skripsi mau pakai, mau kan karena tesis full kan ya, kalian benar-benar full ngerjain tesis, berarti bisa kan ya, mau prosesnya agak panjang, prosesnya agak ribet, itu bisa. Jadi sebenarnya subvariabel ini sama indikator ini, misal kalian nggak dapat dari data sekunder, berarti kalian kan dapat dari data primer atau observasi langsung. Nah, biasanya kalau subvariabel sama indikator itu didapatkan misalnya dari observasi langsung itu menggunakan kuesioner terbuka. Jadi di kuesioner tersebut, apa yang menurut Anda dapat mempengaruhi desain kemasan kayak gitu misalnya. Dan biasanya kalau tentang desain kemasan, kuesionernya itu nggak ke ini, nggak ke apa namanya,
nggak ke konsumennya, tapi lebih ke desainer-desainer. Jadi biasanya kalau untuk mengetahui subvariabel, dimensi, indikator yang menentukan suatu desain kemasan, jadi kalian untuk kuesioner pertama itu targetnya atau sampelnya itu ke desainer-desainer, desain grafis. Nah, dari kuesioner terbuka itu nanti kalian cocokkan mana yang variabel mana atau konsep mana yang paling banyak dipakai oleh si desainer tersebut. Nah, nanti baru kalian jadikan subvariabel atau indikator. Nah, kalau di sini sebenarnya kan kalau desain kemasan itu mau subvariabel atau indikatornya udah ada kan ya di penelitian-penelitian terdahulu. Nah, contohnya di sini ada nggak ya? Nah, di sini menurut Hermawan Kartajaya dan Christine S. Cenadi, misalnya kalian ngambil faktor-faktor desain kemasan itu dari sini. Ada faktor pengamanan, faktor ekonomi, faktor pendistribusian, faktor komunikasi misalnya, atau ergonomi, atau faktor estetika. Nah, misal kalian pakai faktor estetika. Nah, dari faktor estetika ternyata keindahan pada kemasan merupakan daya tarik visual yang mencakup pertimbangan. Pertama, penggunaan warna, bentuk, merek atau logo, ilustrasi, huruf, tata letak atau layout, dan maskot. Misal kalian di sini untuk subvariabelnya kalian pakai faktor estetika, berarti di sini estetika ya. Oke, terus indikator faktor estetika apa? Bisa contohnya ini, penggunaan warna, bentuk, merek, logo, ilustrasi, huruf, tata letak, dan maskot misalnya. Nah, udah dapat indikator, lalu deskriptornya gimana? Deskriptornya kalian bikin pertanyaan-pertanyaan yang mewakili dari indikator tersebut. Seperti itu. Terus contoh lain, ini ada lagi di sini. Variabelnya desain kemasan. Dia nggak ada subvariabel, dia langsung ke indikator. Indikatornya apa? Visibility. Visibility itu berarti tampaknya kan ya. Information, informasinya. Terus emotional appeal. Terus ada workability, itu apa? Nah, di sini dari indikator visibility kalian bikin 4 pertanyaan yang mewakili visibility. Information satu pertanyaan, emotional appeal dua pertanyaan, vocabulary empat pertanyaan, seperti itu. Jadi ketika kita membuat pertanyaan
di kuesioner itu ada dasarnya dari mana, variabelnya, ada prosesnya juga. Dari variabel ke subvariabel, terus ke indikator, baru nanti ada kalian susun pertanyaan-pertanyaannya. Nah, misal kalian ngambil, kan di sini udah banyak kan ya penelitian tentang desain kemasan. Jadi kalian itu tidak perlu harus menyebar-nyebar lagi kuesioner terbuka untuk ke desainer-desainer desain grafis lagi. Jadi kalian tinggal, oh dari jurnal ini oleh ini pada tahun ini, variabel yang digunakan adalah ini dengan indikator ini misalnya. Nah, indikator itu nanti kalian pergunakan lagi untuk penelitian kalian. Ada juga citra merek. Di sini indikatornya macam-macam. Keputusan pembelian, nih ada keputusan pembelian, indikatornya ada kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, lalu ada perilaku pasca pembelian, dan lain sebagainya. Dari sini ada pertanyaan, yang lain ikut memperhatikan ya, soalnya secara tidak langsung mungkin untuk laporan kalian hampir sama. Pak, berarti buat dulu tabelnya ini baru kuesioner gitu. Iya, kalau mau kalian terstruktur, kalian bikin tabelnya terlebih dahulu untuk kalian nanti membuat kuesionernya, pertanyaan di kuesioner lah. Pertanyaan di kuesioner ini itu pertanyaan untuk lebih kepada pengaruh, jadi asosiatif. Nah, jadi di kuesioner itu sebenarnya ada dua pertanyaan yang nanti akan kita cari tahu informasinya. Pertama itu pertanyaan-pertanyaan untuk profilisasi. Maksudnya pertanyaan untuk profilisasi itu untuk mengetahui segmentasi atau untuk mengetahui karakteristik dari si konsumen. Ya, yang tadi kayak jenis kelamin, mereka itu sebulan untuk membeli produk itu menghabiskan berapa rupiah, lalu kalau perlu pekerjaan juga bisa dimasukkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu ke profilisasi, itu pertanyaan yang lebih ke profilisasi. Dan untuk pertanyaan profilisasi tersebut itu menggunakan kuesioner tertutup yang kalian itu pakai pilihan A, B, C, D. Misal, seberapa banyak Anda menghabiskan uang untuk membeli produk tersebut, itu kalian nanti pakai interval. Jadi ada pilihannya, lalu ada intervalnya, misal dari 0 rupiah sampai 10.000. Terus yang B dari, kan udah 10.000 nih, berarti atasnya 10.000, 10.500 atau 11.000 sampai 12.000 dan seterusnya. Misal kalian ingin membuat pilihannya sampai 4, berarti sampai D. Berarti misal D itu lebih dari 50.000 dalam sebulan, seperti itu. Nah, itu untuk profilisasi. Jadi ketika kita ingin mendapatkan informasi, itu kita profilisasi terlebih dahulu. Nah, contohnya profilisasi itu kalau di kuesioner, nah seperti ini nih, ini profilisasi. Nama untuk kuesioner sekarang nggak terlalu memperhatikan nama ya. Misalnya jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir. Kalau perlu pendidikan terakhir juga nggak apa-apa. Pekerjaan, menggunakan bus efisiensi dalam 1 tahun terakhir sebanyak misalnya. Misal kamu produknya les, dalam sebulan membeli berapa kali produk les, atau dalam sebulan berapa banyak uang yang dikeluarkan atau yang dihabiskan untuk membeli produk les misalnya. Nah, itu profilisasi. Nah, habis profilisasi ini nanti kita masuk ke Scalicard, pertanyaan-pertanyaan untuk Scalicard. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini yang nantinya akan kalian gunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen ke variabel dependen. Ya, variabel tadi yang desain kemasan ke keputusan pembelian. Jadi ada dua bentuk dalam kuesioner. Yang pertama ini untuk profilisasi,
kedua itu lebih ke mengetahui pengaruh. Dari sini udah jelas atau mau ada pertanyaan? Gimana? Iya Pak, udah paham. Oke, lanjut. Udah ya. Untuk kuesionernya kita pakai Google Form. Udah bisa kan ya membuat Google Form. Nah, di Google Form itu ada yang multiple choice. Jadi multiple choice itu buat yang seperti ini. Kita pakai dua ya di Google Form. Yang multiple choice sama yang skala. Nah, yang ini skala nanti. Biasanya 1 sampai 5 kalau di Google Form. Oke, kita lanjut ke ini ya udah ya kelompoknya siapa? Daud. Kelompoknya Daud, Dwi, Kintan sama Talita. Ya, bagus. Ini Daud udah masuk belum? Udah Pak, Ini desain bikinnya pakai apa? saya pakai Canva Pak. Pakai apa? Canva. Canva. Iya. Oh iya, lebih gampang ya. Bisa bikin pakai Canva, bisa pakai Corel agak ribet. Kalau yang mau gampang lagi pakai Adobe InDesign. Adobe InDesign itu yang sering dipakai buat desain layout. Iya Pak, pengen lebih cepat aja jadi pakai Canva Pak. Lebih rapi. Iya, Canva emang lebih cepat. Saya juga seringnya pakai Canva. Oke, terus kelompok selanjutnya mana ya? Siapa aja sih yang di sini? Mutia, 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 Mutia. Lalu ke kelompoknya Febrian, Nabil, Mutia, Muteh sama Mutia. Ya, kelihatan nggak? Halo? Lumayan, Pak. Iya, tak gedein deh. Ya sama ya, sama yang tadi. Jadi ketika kalian membuat latar belakang dalam suatu laporan penelitian, misalnya, selain inovasi, cara agar perusahaan tetap bertahan di tengah persaingan bisnis adalah dengan memiliki citra merek yang baik di mata konsumen, di mana citra merek adalah yang selalu diingat di benak konsumen lah. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari kalian, pemikiran kalian, atau dari artikel, dari jurnal, itu tetap harus ada sumbernya. Misal kalau dari pemikiran kalian, karena oke, kalau kalian itu membuat artikel inilah, artikel apa namanya, kalian misalnya udah jadi konsultan, jadi pembicara, oke, kalian
dapat secara subjektif itu menyatakan suatu pernyataan di blog kalian misalnya atau di surat kabar karena kalian sudah terpercaya. Tapi ketika kalian masih amatir atau masih mahasiswa, itu ketika ada pertanyaan itu kalian cari itu sudah ada belum sih orang yang menyatakan hal tersebut, apakah dia sudah melakukan penelitian atas pernyataannya. Nah, kalian cari lalu dikasih sumbernya. Oke, dari pernyataan-pernyataan latar belakang yang kalian dapatkan dari sumber-sumber data sekunder ataupun observasi, baru biasanya di akhir-akhir kalian itu bisa menyimpulkan. Oh, menyimpulkannya biasanya dengan pemikiran kalian itu di bagian belakang dari latar belakang, misal di sebelah sini. Ternyata dari pernyataan-pernyataan tersebut yang di atas, latar belakang yang di atas itu, yang perlu diperhatikan adalah bla 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 untuk mengetahui pengaruh dari branding Chatham dengan citra perusahaan. Seperti itu. Jadi ketika kita emang masih amatir, kita ini untuk di laporan penelitian ya. Kalau kalian mungkin di artikel atau di mana, mungkin akan lebih bebas, tidak perlu menambahkan sumber-sumber. Pengaruh branding Chatham. Jadi ini variabelnya branding Chatham dengan citra perusahaan. Jadi di sini yang independen mana, yang dependen mana? Variabel independen itu variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi. Ini yang independen mana, yang dependen mana? Kira-kira yang mana? Pada bingung, apalagi nyari-nyari gimana? Halo? Ini branding Chatham mempengaruhi citra perusahaan atau citra perusahaan mempengaruhi branding Chatham? Si branding Chatham mempengaruhi citra perusahaan, Pak. Berarti branding Chatham yang independen ya. Independen dia variabel bebas yang dipengaruhi citra perusahaan. Nah, ini beda dari yang tadi ya variabelnya. Nah, nanti dicari faktor indikatornya apa aja. Nah, ini rumusan masalahnya di bawah ya. Kalau bisa rumusan masalahnya ditaruh paling atas di sini. Habis rumusan masalah baru tujuan penelitian. Di sini rumusan masalah, apakah promosi menjadi faktor utama kepopuleran citra merek dagang Chatham? Bagaimana pengaruh logo dan pemilihan nama merek dagang pada perusahaan? Apakah branding dengan penanaman identitas pada benak audiens sebagai bentuk pengembangan dan mempertahankan? Oke, yang pertama rumusan masalah itu kita ambil dari judulnya dulu deh. Rumusan masalah itu kita ambil dari judulnya. Ketika sebenarnya judul ya kalau saya itu penelitian itu sebenarnya bukan judul dulu sih. Saya itu rumusan masalah dulu kalau di penelitian.
Jadi saya dapat masalah, saya rumuskan, oh salahnya ini, baru saya dapat judul. Berarti kalau kalian judulnya pengaruh branding ChatTime dengan citra perusahaan, berarti rumusan masalahnya apakah ada pengaruh branding ChatTime dengan citra perusahaan. Ya, jangan lupa ini nanti ditaruh di atas. Nah, di sini kalian ternyata rumusan masalahnya ada 3. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kembali lagi judulnya kalian pengaruh. Berarti pertama yang kalian rumuskan masalahnya apakah ada pengaruh branding ChatTime dengan citra perusahaan. Oke, bawahnya apakah promosi menjadi faktor utama kepopuleran citra merek dagang ChatTime? Itu nggak apa-apa. Tapi ingat, untuk rumusan masalah, ketika kita ada rumusan masalah di sini, berarti kita harus menjawab rumusan masalah tersebut. Ya. Berarti untuk di mata kuliah ini sebenarnya kita kan cuman ingin mengetahui suatu hipotesis asosiatif atau tentang pengaruh atau hubungan. Nggak apa-apa sih kalian mau menambahkan ini. Apakah promosi menjadi faktor utama kepopuleran citra merek dagang? Itu berarti nanti kalian ada metode lain yang digunakan untuk mengetahui promosi menjadi faktor utama kepopuleran citra merek dagang misalnya. Ini sebenarnya bisa dijadiin tesis sih buat tesis kalian misalnya. Cuman nanti pada akhirnya si judulnya juga akan berubah. Dia akan lebih, ini kan judulnya dia itu lebih khusus ya. Ini judulnya lebih khusus. Jadi ketika kalian rumusan masalahnya itu melebar, ini kan melebar. Rumusan masalah kalian melebar. Ada ditanyakan apakah promosi menjadi faktor utama kepopuleran citra merek dagang, terus pengaruh logo dan pemilihan nama merek dagang, terus ada apakah branding dengan penanaman identitas pada benak audiens sebagai bentuk unsur pengembangan dan mempertahankan citra perusahaan ChatTime. Itu kan dia lebih ke general, lebih melebar, lebih umum. Nanti untuk penelitian kalian berarti judulnya harus yang lebih umum lagi. Atau ada pendapat lain? Ya, Pak. Gimana, ada pendapat lain nggak? Enggak sih, Pak. Berarti kalau misalnya judulnya udah kayak gitu, berarti harusnya rumusan masalahnya satu aja ya, Pak, yang fokus sama si judulnya. Nggak usah Iya. banyak ini. Sebenarnya ini karena sebenarnya kalian boleh mau penelitian apa boleh, kalian ingin mencari apa di rumusan masalah itu boleh. Cuman karena di sini karena di mata kuliah saya kita akan belajar lebih ke statistiknya, makanya kita kerucutkan, kita mudahkan, kita spesifikasikan ke satu hal aja. Lah, untuk di sini kita pakai satu aja biar gampang. Jadi lebih ke pengaruh antara yang tadi nih. Apakah ada pengaruh branding ChatTime dengan citra perusahaan? Nah, di sini kalau saya lihat mengetahui pengaruh logo dan pemilihan nama merek dagang itu berarti kalau nggak salah dia subvariabel dari branding ChatTime itu ya. Iya, Pak. Ya, itu bisa kalian nanti. Tapi kayaknya mending nggak usah dituliskan di sini pengaruh logo atau pemilihan nama merek karena nama merek sama logo itu kan subvariabel. Nanti kalian jelaskan di bagian daftar pustaka atau studi literaturnya. Itu pas lagi kalian bikin kuesionernya. Nah, kalau untuk rumusan masalah kita bikin agak general lagi ke
yang sama yang tadi di judul laporan. Jadi mengetahui apakah ada pengaruh antara branding chat time dengan citra perusahaan. Lah, nanti kalian cari citra perusahaan sama branding itu variabelnya apa aja atau indikatornya apa saja. Dari situ baru bikin ininya, bikin kata-katanya. Oke, di sini ada manfaat ya. Yang tadi punyanya Daud kan belum ada manfaat penelitian. It's okay, it's okay. Tapi emang lebih bagus sih kalau ada manfaat penelitiannya. Ada manfaat untuk peneliti, ada institusi juga. Ada juga bagi perusahaan. Nah, ini masuk ke hipotesis masalah. Oke. Di sini kalau kalian punya, ini udah tahu kan rumusan masalah. Di sini ada tujuan penelitian. Lah, tujuan penelitian ini itu menjawab si rumusan masalah. Karena rumusan masalahnya ada 3, berarti hipotesis yang akan disusun juga ada 3, maksudnya ada 3 sub gitu. Yang pertama, ya benar ini ada 3 sub. Cuman kan karena kita lebih ke pengaruh, jadi kita pakai yang 2 ini. Cuman nanti ini yang logo sama pemilihan nama merek itu kita upkan jadi branding chat time. Jadi pakainya ini. Biasanya H0 itu tidak berpengaruh, H1 atau H alternatif berpengaruh. Oke, itu aja. Ada pertanyaan nggak? Udah sih Pak, paling nanti dibenerin lagi laporannya. Makasih Pak. Iya, untuk membuat si ininya apa namanya, pertanyaan kuesioner untuk pengaruh, kalian bikin seperti ini aja dulu biar lebih gampang gitu loh. Kayak mappingnya, brainstormingnya kalian akan lebih gampang kalau kalian bikin tabel dulu. Nah, dari motivasi, dari variabel, subvariabel atau langsung indikator, terus deskriptornya, pertanyaan-pertanyaan, nomor pertanyaannya. Kalian susun dulu biar lebih terstruktur. Boleh di-share nggak Pak? Ini kayaknya udah deh di LMS. Oke Pak, makasih. Iya. Oke, hipotesisnya berarti satu sub ya. Udah, terus kelompok selanjutnya sopo. Faisal. Oh iya. Ini ada juga pakai dirty chick. Saya agak kaget sama simbolnya dirty chick. Ini ada orangnya nggak, Faisal? Ada. Iya, ada. Ini yang bikin desainnya siapa? Maksudnya desain layoutnya? Saya, Pak. Pakai apa, Faisal? Pakai Canva. Oh, pakai Canva juga ya. Oke, di sini sama sih kayak yang tadi ya, untuk kelompoknya Faisal, Bagas, Unggul, sama Rindra. Sama kayak tadi, ketika ada pernyataan atau statement, kita kasih sumbernya dari mana. Nama, terus belakangnya tahun. Ini aja yang saya kuning-kuningin itu. Ini salah satu statement yang seharusnya sebelumnya itu udah ada yang mengemukakan. Rumusan masalah sama seperti tadi ya. Coba
Apa judulnya? Pengaruh antara desain logo dan nama merek dengan citra perusahaan. Oke. Kamu pakai 2 variabel berarti di sini. It's okay. Jadi yang tadi di tempatnya Mutia itu dia langsung general ke branding chat time. Nah, berarti Mutia itu dari variabel ke subvariabel baru masuk indikator. Kalau di tempat kalian dia itu yang jadi variabelnya itu logo dan nama merek. Desain logo dan nama merek ini biasanya bisa langsung masuk dari variabel bisa langsung ke indikator. Ini variabelnya ada dua variabel independen dengan variabel dependen. Ini uji statistiknya akan beda. Nggak apa-apa. Masih bisa dilakukan uji statistik, cuman nanti beda caranya. Nanti akan saya kenalkan apabila kalian pakai 2 variabel di depan atau pakai 1 variabel di depan atau 1 variabel independen atau 2 variabel independen. Ini rumusan masalahnya sama ya kayak tadi. Rumusan masalah itu sebenarnya kita dapat masalahnya dulu, kita rumuskan baru kita membuat judulnya. Nah, berarti rumusan masalahnya adalah apakah atau bagaimana pengaruh antara desain logo dan nama merek dengan citra perusahaan. Nah, di sini kita di sini bagaimana pengaruh brand Dirty Chick terhadap keputusan pembelian. Jadi kalian itu di atas itu pakainya citra perusahaan. Terus bawahnya kalian keputusan pembelian. Agak nggak sinkron ya. Ini juga keputusan pembelian, ini direvisi. Jadi citra perusahaan. Kalau kalian mau keputusan pembelian, berarti ya atasnya ini yang direvisi. Terus kalian mau pakai yang mana? Terus kalian mau pakai brand atau kalian mau langsung ke logo dan nama merek? Itu juga direvisi karena rumusan masalah sama judul itu harus sinkron. Itu tadi. Lalu tujuan itu menjawab rumusan masalah. Rumusan masalahnya 1, tujuannya 1, rumusan masalahnya 2, tujuannya 2. Cuman not always like that. Maksudnya jumlah rumusan masalah not always same as the purpose atau tujuan. Nggak selalu sama-sama tujuannya. Oke? Ada pertanyaan belum? Kelompoknya Faisal? Belum, Mbak. Oke. Tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka sama lah ya, sama-sama. Jangan lupa kalau bisa pakai kata-kata sendiri ya. Tinjauan pustaka. Dan misal kalian udah rapi nih, udah pakai desainnya bagus seperti ini, perataannya sama ini visualisasinya, maksudnya ini kalau saya baca ini saya gampang capek layoutnya, tata letak layout, misal logo penjelasannya ini saya gampang capek karena misal dari paragraf 1 ke paragraf 2 itu nggak ada space yang memisahkan. Dia misalnya ini ke depan kan ya, logonya ke depan. Untuk beberapa jurnal atau penulisan, ini yang belakang ini biasanya dia akan menjorok atau menjorok ke belakang. Dan antara sini sama paragraf 1 dan paragraf 2 itu biasanya di sini ada celah atau spasi sedikit. Ini juga yang sini pakai font tipe apa, style apa, yang bawahnya stylenya beda. Mungkin kalau untuk tujuan estetik bisa sih fontnya beda, misalnya pakai font apa, ini font apa, tapi ini
estetiknya saya nggak dapat. Ini juga untuk latar belakang. Misal di sini dia udah di depan, berarti untuk paragraf kedua dia dicorokkan lebih dalam biar lebih enak, kayak itu semacam break gitu loh, semacam break ketika kita membaca. Jadi ketika kita membaca, kita itu butuh istirahat dulu. Oke, citra merek, pimpinan pustaka, profil, oke, ada profilnya. Tadi di depan udah ada logonya, di apa namanya, di cover. Kalau di sini juga mau ngasih logo lagi juga boleh. Lah ini ada gambar-gambarnya. Oke, biasanya untuk laporan penelitian itu gambar nih. Gambar-gambar ini kalian kasih nomor gambar. Tabel juga, nomor tabel, nomor gambar itu kalian kasih. Ini ada gambar lagi, ada nomornya. Campaign. Ini maksudnya kampanye kan ya, campaign. Apa camping? Itu Pak kayak apa ya? Iklannya gitu loh Pak. Salah itu Pak. Iya, campaign berarti. Kayak promosi. Kayak advertising. Gitu aja. Terus apa lagi ya? Oh ya, hipotesis. Nah, hipotesisnya sama ya kayak penjelasan sebelumnya Faisal dan kelompoknya. H nolnya apa, H alternatifnya apa, seperti itu. Di hipotesis ini kita lihat ke rumusan masalahnya. Misalnya rumusan masalahnya 1, berarti hipotesisnya 1 sub. Di mana 1 sub itu ada hipotesis 0 sama hipotesis alternatif. Ini di sini hipotesisnya brand dengan minat pembelian. Beda sama yang atasnya, sama judul. Nanti direvisi ya. Iya Pak, siap. Oke. Oke, itu aja. Satu lagi kelompoknya apa ya? Desinanda. Kelompoknya Desinanda, Dimas, Dwi Agung, sama Ellen Ling. Nah, di sini misalnya nih, menurut Budinco 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian impuls antara lain harga, kebutuhan terhadap produk atau merek, pelayanan. Ini kan pernyataan yang memang kalau di penelitian harus ada sumbernya. Siapa yang mengemukakan pendapat tersebut? Itu. Ini juga kemasan harus dapat mempengaruhi konsumen untuk memberikan respon positif. Nah, ini statement yang seperti ini itu kalian dapat dari mana? Dari pemikiran sendiri atau dari sumber lain? Kalau di awal-awal kita pakai pemikiran sendiri, itu lebih subjektif, itu berbahaya. Jadi kita kalau lagi penelitian itu harus objektif. Nah, di sini ada penjelasan Kinder Joy juga. Oke. Nah, biasanya kalau latar belakang, kita atasnya udah, oh itu latar belakangnya seperti ini. Kenapa saya
ingin meneliti pengaruh, nah baru di belakangnya ini dikasih keterangan lagi berdasarkan pernyataan atau berdasarkan latar belakang penulis di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui atau menguji tentang pengaruh variabel pertama dengan variabel kedua seperti itu. Jadi itu penutup. Jadi ketika kita membuat latar belakang itu pertama harus ada prolog dulu atau prolog dulu, terus masuk ke intinya. Intinya itu dari melebar dulu, dari yang general dulu, yang atas itu general, lalu mengerucut lebih spesifik ke bawah itu lebih spesifik mengerucut. Lalu jangan lupa di bagian terakhir itu kalian kasih penutup. Kalian kasih penutup. Rumusan masalah. Ini, apa pengaruh desain kemasan pada produk Indonesia dapat mempengaruhi minat pembeli, terutama anak-anak ya. Ini udah lumayan. Coba saya cek lagi. Pengaruh minat pembeli terhadap desain kemasan produk Indonesia di wilayah Kabupaten Banyumas. Ini siapa? Desi Nanda ada di sini. Ada. Ini yang mempengaruhi mana, yang dipengaruhi mana variabelnya? Yang mempengaruhi desain kemasannya. Oke. Cuman ini dibalik ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu yang mempengaruhi itu yang mana. Nah, tujuan seperti yang atas tadi, yang mengetahui pengaruh desain udah lumayan. Ini menjawab yang atas tadi. Manfaatnya juga ada. Target market juga ada. Oke. Kalau udah tahu target market sama target audiensnya, biasanya kalian udah spesifikasi untuk sampelnya, untuk respondennya, berarti anak-anak. Iya. Iya paling anak-anak sama buat orang tuanya juga. Karena orang tuanya sebenarnya membelikan mereka kan ya. Iya begitu. Bisa sih kalian cuman ngambil dari perspektif orang tua, bisa dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya akan lebih mudah mengumpulkan datanya. Berarti ini nanti kalian harus memasukkan variabel usia di profilisasi sama jenis kelamin. Ini bisa dijadikan profilisasi. Ini juga. Terus tinjauan pustaka. Oke. Saya nggak akan terlalu ngoreksi tinjauan pustakanya. Oke, untuk hipotesisnya, ini disesuaikan dengan rumusan masalahnya ya. Yang di atas tadi. Iya, Pak. Oke, itu aja. Oh ya, ini ada daftar pustakanya juga. Misalnya kalian, sebenarnya, kalau kalian ingin gampang, ketika kalian nulis penelitian, kalian download ini. Namanya Mendeley. Ini Mendeley. Ini nggak bisa di-open di sini. Harus coba saya open di Microsoft Word. Ini tadi saya pakai WPS soal. Kita coba pakai Microsoft Word. Nah, enable editing.
Ini nggak kelihatan ya? Bentar, saya share. Nah, di sini kalian nginstal Mendeley dulu. Kalian search di Google, download Mendeley. Nanti kalian bisa insert citation gampang. Ntar ini saya klik misalnya. Oke, ini misal kalau mau insert citation, saya mau insert, terserah. Ini directory, jadi harus dimasukin ke direktorinya dulu. Oke, misalnya. Nah, langsung. Ini sumbernya, Badan Pusat Statistik Pekalongan, 2008 misalnya. Nah, kalau udah diinsert sumber-sumbernya, nanti ketika kalian bikin daftar pustaka di belakang sini, nanti bisa jadi otomatis. Coba insert. Saya agak lupa ingat. Nah, langsung kan insert bibliografi, langsung dia jadi daftar pustaka seperti ini. Jadi kalian nggak usah ngetik manual lagi, bikin daftar pustakanya yang formatnya apa seperti itu. Jadi kalian cobalah itu Google Mendeley itu apa. Sudah Pak, sudah pakai Mendeley kok Pak kemarin. Oh, udah pakai ya? Udah. Oke. Itu lebih gampang sih kalau mau nulis-nulis. Ini kelompoknya di sini Anda cuman itu ya, sampai hipotesis. Iya, Ada pertanyaan nggak? Udah cukup sih. Gini aja, kalian bikin tabel yang seperti tadi itu dulu. Mana ya yang kayak gini. Di strukturisasi variabel, subvariabel, indikator, deskriptornya. Nanti kalian konsulkan ke saya dulu, baru habis itu nyebarin kuesioner. Lah, untuk ininya saya harap minggu ini udah kalian konsulin. Jadi besok kalian tinggal tinggal nyebar. Karena nyebar kuesioner itu juga nggak bisa cepet gitu. Karena kan kita butuh kuesioner yang banyak. Dan setelah itu kan kita masih harus melakukan uji statistik kan ya. Kita uji statistiknya nggak manual kok, kita pakai software, jadi lebih gampang. Itu aja, ada pertanyaan? Ada pertanyaan belum? Kalau belum, akan saya tutup, tapi sebelum saya tutup, saya share dulu untuk LMS-nya. Kalian nanti bisa absensi di LMS. Sebentar. Jangan lupa nanti absensi di LMS langsung ya, jangan kelamaan. Nanti keburu ketutup. Passwordnya saya share di chat.
Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya tutup hari ini. Terima kasih atas waktunya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Saya keluar dulu. Iya. Kok pada hilang? Absennya gimana, guys? Iya nih, absennya mana? Ya gimana ya absennya ya?